bergabung dalam program Doa Sehati Gereja Bethel Injil Sepenuh Purwokerto atau GPIS Purwokerto yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Nono Rofi Harjo. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Baik saudara yang tinggal di Purwokerto, di Purbalingga, ataupun yang tinggal di luar kedua kota tersebut, saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani, sehat rohani. Mari kita bersama-sama bersukacita kepada Tuhan dan menaikkan syukur serta syafaat kita kepada Tuhan, dan biarlah kiranya sukacita serta damai sejahtera daripada Tuhan menyertai selalu kita semua. Mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan kepada Tuhan bahwa sungguh besar kuasa-Nya yang Dia miliki, yang Dia berikan kepada kita sekalian. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita mengangkat hati, kita mengangkat suara di hadapan Tuhan. Dan mari kita bersama-sama menyembah di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
kami sekalian. Tuhan, kami percaya Tuhan dalam setiap langkah kami, asalkan kami hidup dalam kebenaran-Mu, Engkau menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Dan Tuhan, penyertaan-Mu adalah sempurna buat kami sekalian. Kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu, kami percaya Tuhan buat penyertaan-Mu. Biarlah pada malam hari ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan kami diberkati di sepanjang penyampaian berkat firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin. Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali bersama dengan kami dari kota Purwokerto, di mana kami tinggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan hari-hari ini sedang melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi dengan kehidupan saudara, pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang sedang mencari Tuhan, ya. Selamat malam saudaraku. Selamat malam Pak Victor. Selamat malam Pak Daniel. Wahyoto. Selamat malam Ibu Yuli. Ya, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Baiklah, kita malam hari ini kita akan sama-sama belajar, ya, apa yang menjadi renungan kita malam hari ini. Saya percaya bahwa setiap saudara yang mengikuti, ya, doa sehati saat ini adalah orang-orang yang punya hati, adalah orang-orang yang punya minat, adalah orang-orang yang punya kemauan untuk hidup menurut kemauan Allah, untuk hidup menurut kehendak Allah. Sehingga doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu tergenapi dalam kehidupan saudara. Ya, jika Tuhan Yesus mengajarkan, ya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kehidupan kita itu seharusnya menjadi representatif apa yang dimaui Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagian dari firman Tuhan, ya. Sementara hari-hari ini, kalau saudara melihat, menonton, ya, kalau yang saudara punya akun TikTok, saudara punya akun snack video, ya, saudara punya akun Instagram, saudara punya akun channel YouTube, saudara punya akun Facebook. Nah, saudara, di situ saudara akan menjumpai bahwa ada banyak bermunculan motivator-motivator rohani, motivator-motivator Kristen sejauh yang kita lihat, saudaraku, ada banyak orang-orang yang berlatar belakang bukan orang-orang yang pelayanan di gereja, tapi mereka berteologi, mereka membahas Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahasanya para motivator rohani itu ada orang-orang yang menyenangkan hati banyak orang Kristen. Karena apa? Di situ orang-orang yang mengajarkan, ya, filosofi-filosofi, ya, filsafat-filsafat dunia yang dibungkus dengan embel-embel Kristen, ya. Di situ mereka adalah orang-orang yang mencoba, ya, menarik perhatian, ya, orang-orang Kristen untuk, ya, tidak percaya dengan gereja, tidak percaya dengan pendetanya, ya. Ada banyak orang Kristen itu lebih suka dengan pembicara-pembicara motivator-motivator yang tanda kutip motivator rohani itu, ya. Mereka senang karena apa? Bahasanya itu bertolak belakang, ya, dengan yang diajarkan di gereja. Karena mereka punya misi adalah mengkritisi gereja, mengkritisi pengajaran.
Nah, sementara latar belakang mereka kita tidak diketahui. Apakah mereka belajar di sekolah Alkitab, apakah mereka belajar di sekolah teologi, di STT Kristen, ya. Tapi mereka berbicara tentang Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Oke, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu hal yang sepanjang hari ini saya merenungkan sebuah tontonan yang ada di TikTok, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ saya melihat suatu postingan bahwa ada seorang pembicara, ya, yang mengkritisi pengajaran-pengajaran yang ada di gereja. Saya tidak tahu apakah dia seorang pendeta, ya, apakah dia seorang gembala, atau hanya sekedar motivator Kristen, ya, yang di situ dia akan mengupas banyak hal. Nah, salah satu hal yang diajarkan oleh pembicara ini adalah bahwa sebagai orang Kristen itu tidak perlu takut untuk tertuduh, ya. Ya. Kenapa? Karena setiap orang Kristen itu diberikan hak untuk merdeka. Maksudnya bebas, supaya karena pembicara ini mengkritisi tentang bagaimana seseorang, apakah kita harus taat kepada Tuhan, bagaimana taat itu, apakah harus memenuhi apa yang ada di Alkitab. Nah, yang jelas banyak yang disoroti adalah perjanjian lama, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Apakah kewajiban itu harus kita lakukan, apakah keharusan itu harus kita lakukan. Jadi mengkritisi seorang pendeta yang lain bahwa yang diajarkan kamu harus taat kepada Tuhan. Dan kalau kamu tidak taat, ya, maka hukuman Tuhan akan turun. Ya. Bukankah Alkitab memang mengatakan hal yang demikian? Kalau saudara membaca perjanjian lama, ya, saudara akan mendapati bahwa di dalam perjanjian lama itu orang yang tidak, ya, merespon firman Tuhan akan menuai akibatnya, ya kan? Nah, sementara motivator Kristen ini berkata bahwa semuanya itu sudah selesai ketika Yesus itu disalibkan dan mati dan bangkit, ya kan? Jadi semuanya aturan-aturan, ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah yang ada di perjanjian lama itu sudah selesai katanya, ya kan? Dia bilang yang penting hatinya, ya kan? Yang penting hatinya. Saya bertanya-tanya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang penting hatinya itu hati yang seperti apa, ya kan? Kalau tidak taat kepada Tuhan, ya, kalau menolak ketaatan kepada Tuhan, hati yang seperti apa yang dimiliki oleh orang Kristen yang dia ajarkan, saudaraku, ya kan? Itu satu hal. Yang penting hatinya, ya kan? Hati yang seperti apa? Nah, biasa, saudaraku, pasti yang dikutip adalah juga perjanjian lama, saudaraku. Yang penting hatinya, ya kan? Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang kelihatan oleh mata. Apakah saudara percaya bahwa saudara dapat melihat hati orang lain? Apakah saudara percaya bahwa saudara itu juga dapat melihat hati saudara sendiri? Ya kan? Nah, saudaraku, saya tergelitik untuk membahasnya pada malam hari ini sebagai lanjutan bagaimana Kristen tanpa Alkitab mungkinkah? Adalah tidak mungkin. Ya. Makanya, saudaraku, hari-hari ini saya merenungkan, ya, bagaimana kita itu berjalan dalam kebenaran firman. Kalau berjalan dalam kebenaran firman, tidak bisa dengan mengutip sebuah pernyataan yang penting hatinya. Hati yang seperti apa yang dimaui Tuhan, ya kan? Yang penting hatinya apa? Iya, hati kita sebaik itu menurut ukuran Tuhan. Apakah kita bisa memastikan bahwa hati kita sedang baik-baik saja? Ya kan? Hatimu itu sebenarnya seperti apa sejatinya sehingga Tuhan senang dengan hidupmu, ya kan?
Apakah saudara bisa membaca hati saudara? Apakah saudara yakin bahwa saudara adalah punya hati yang baik, ya, punya pikiran yang baik, ya, punya sesuatu yang baik, sehingga kebaikan yang ada dalam hati saudara itu terpancar dalam kehidupan saudara? Apakah kebaikan itu hanya tersimpan dalam hati? Tuhan kan melihat hati. Iya, Tuhan melihat hati. Tapi saudara, jangan lupa, ketika itu Tuhan berbicara kepada seorang tokoh yang bernama Daud, ya, untuk dipilih menjadi raja. Jadi hati seperti apa yang dimiliki Daud? Ya. Jadi jangan salah dengan ilmu ngelesnya, yang penting kan hatinya. Sebenarnya itu adalah orang yang menghindar dari sebuah tanggung jawab, menghindar dari sebuah kewajiban, menghindar dari sebuah keharusan apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Ya. Amsal yang ke-4 pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Nah, mulai lupa lagi saudaraku untuk memakai kacamatanya. Ya. Begini bunyi firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saya punya catatan-catatan dalam hal ini adalah, sebentar saudaraku yang dikasih Tuhan, silakan saudara membuka Alkitab saudara masing-masing jika saudara masih punya Alkitab, ya, bahwa saya bacakan lagi. Oh ya, Saya bacakan lagi Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke. Kalau dari firman Allah yang hidup dikatakan, yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Ya. Terus dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu mempengaruhi tindakanmu. Jadi hatimu, ya, dikatakan itulah kehidupanmu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka, ya, jika kita, ya, memegang bahwa yang penting hatinya itu mengarahkan hidup kita kemana, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, hati kita mengarahkan hidup kemana, ya kan? Apakah hati kita condong untuk melakukan firman Tuhan, atau hati kita condong untuk, ya, mengesampingkan firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ada banyak orang Kristen seperti masih dalam situasi pandemi yang terus-menerus tanpa henti, yaitu setiap masuk rumah harus cuci tangan. Ya, orang Kristen sangat senang sekali bahwa menyukai bahwa cuci tangan. Cuci tangan itu artinya bahwa kita mau mengelak dari sebuah tanggung jawab. Kita mau mengelak dari sebuah tugas. Kita mau mengelak dari sebuah kepercayaan. Kita mau mengelak dari pendelegasian wewenang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu menentukan keberhasilanmu. Hatimu menentukan masa depanmu. Hatimu menentukan hidupmu. Jadi saudaraku, ada banyak orang itu lebih percaya dengan motivator-motivator yang ada di media sosial, ya, tentang pengajaran yang ada di Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, seringkali
ketika orang Kristen memegang apa yang dikatakan oleh orang-orang pembicara-pembicara yang ada di media sosial itu, ketika masuk ke gereja dia akan mulai mengkritisi ya pengajaran-pengajaran yang ada di gereja tanpa membaca firman Tuhan. Ya, dengan dasar omongan seseorang menjustifikasi, mengklaim bahwa itu salah. Saudaraku, mari kita sama-sama berjalan di dalam firman, mari kita sama-sama menyelidiki firman, ya, teliti Alkitab saudara, teliti, baca berulang-ulang Alkitab saudara, jangan kutip sana kutip sini, ya, jangan terlalu gampang percaya dengan pembicara-pembicara yang dalam tanda kutip motivator rohani itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, karena mereka tidak bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Ya, apapun yang terjadi itu ada dalam ruang lingkup komunitas gereja, ya kan? Dalam ruang lingkup komunitas gereja. Oke, hatimu menentukan masa depanmu. Jagalah hatimu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat rupa katanya. Ya, hati yang seperti apa yang kita andalkan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Apakah hati kita sebaik mutiara? Apakah hati kita itu sebaik emas intan berlian sehingga kita sudah merasa menjadi orang Kristen yang paling hebat, yang paling bertumbuh imannya, ya? Yang menjadi pertanyaan, tindakan apakah yang sudah kita lakukan sebagai orang percaya? Oh, aku sudah berbuat baik kepada keluargaku. Aku sudah berbuat baik kepada pasanganku. Aku sudah berbuat baik pada anak-anakku. Sampai di situ, saudaraku yang dikasihkan, yang dinamakan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ingat, ya, saudaraku, ketika Yesus berkata, jadilah terang dan jadilah garam. Apa fungsi terang? Ya, terang itu keluar. Bukan terang itu disimpan di atas gantang atau ditaruh di atas lemari, ya kan? Yang ditutupi, ya kan? Tapi terang itu akan menerangi orang-orang di sekelilingnya, ya. Bahkan orang Kristen diibaratkan seperti lilin, ya. Biarlah terangmu bercahaya bagi orang-orang di sekelilingmu. Apa yang terjadi dengan lilin? Lilin itu mengorbankan dirinya sehingga bisa memunculkan terang. Terang itu dinikmati oleh orang lain. Ya, lilin itu lama-lama akan habis. Ya, Di bawah gantang, bukan di atas gantang. oh, di bawah gantang. Ya, kalau aku tadi bilang kan di atas gantang yang ditutupi. Ya kan? Nah, saudaraku, makanya mari kita sama-sama belajar berjalan dalam firman, menyelidiki firman, bukan berdasarkan apa kata orang saja. Kita perlu menguji pengajaran-pengajaran orang yang berbicara tentang Alkitab, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saudara sebagai orang Kristen harus kembali kepada Alkitab saudara. Bacalah Alkitabmu, sekali lagi bacalah Alkitabmu, ya kan? Belum baca Alkitab sudah memberikan penilaian. Nah, sudah berbahaya sekali orang-orang Kristen yang hanya modal ya apa kata orang sehingga hidupnya dipengaruhi oleh orang lain tanpa dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ya kan? Dipengaruhi oleh opini orang lain, tidak dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dipengaruhi oleh pendapat orang lain, tidak dipengaruhi firman Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, maka dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu menentukan hidupmu. Hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu mempengaruhi kehidupanmu. Hatimu menentukan keberhasilanmu di dalam Tuhan. Ya kan? Sekarang hati yang seperti apa yang perlu kita miliki sebagai orang percaya? Ya, apakah kita yakin bisa melihat hati kita bahwa hati kita sedang baik-baik saja? Ya kan? Apakah kita yakin bahwa hati kita itu tidak ada sesuatu yang jelek
dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, bukankah dalam hati setiap orang muncul benih-benih kejahatan? Jika Roh Kudus tidak diperkenankan untuk seluas-luasnya bekerja dalam kehidupan kita. Nah, karena ada banyak orang Kristen tidak percaya juga dengan Roh Kudus. Ya kan? Kenapa? Karena Roh Kudus itu berbicara, bekerja melalui Alkitab. Ya, bagaimana orang tahu kebenaran kalau tidak membaca Alkitab? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, perhatikan hal ini. Ya. Hatimu itu sebenarnya seperti apa sejatinya sehingga Tuhan senang dengan hidupmu? Perhatikan hal ini. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-5 dikatakan demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Yakinkah saudara bahwa isi hati saudara, pikiran saudara membuahkan kebaikan, kebenaran, kehidupan dalam kehidupan saudara ataupun dalam kehidupan orang-orang yang ada di dekat saudara? Ya kan? Apa buktinya bahwa kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Katanya iman yang bertumbuh itu iman yang menghasilkan buah. Ya, buah roh dalam kehidupan orang percaya. Nah, seringkali banyak orang itu senang dianggap bahwa dirinya itu baik. Tapi buah rohnya apa? Yang bisa dirasakan orang lain. Kalau Yesus berkata, jadilah terang, terangmu bercahaya seperti lilin yang rela berkorban untuk menerangi lingkungan sekitarnya. Bagaimana jika dengan garam? Ya kan? Apakah garam itu hanya untuk mengasinkan dirinya sendiri? Perhatikan saudara, fungsi garam adalah memberikan rasa asin, memberikan rasa sedap ya bagi orang yang mencicipinya. Kalau orang belum pernah mencicipinya, bagaimana tahu bahwa garam itu asin? Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, bagaimana orang lain tahu kalau kita itu asin? Ya, kalau mereka tidak pernah mengecap kebaikan kita, kalau mereka tidak pernah mencicipi apa yang kita punya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca lagi satu bagian firman Tuhan. Semoga ini menjadi perenungan kita sebagai orang Kristen yang mengaku bertumbuh dan juga harus berbuah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk membaca ya surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Mari kita sama-sama belajar berjalan dalam firman. Apakah kita sedang melakukan firman? Ketaatan kita untuk dapat menggenapi firman-Nya itu diuji. Apakah hidup kita bermanfaat bagi orang lain? Ya kan? Kalau untuk keluarga sendiri sih itu setiap manusia yang tanpa agama pun, ya tanpa Tuhan pun juga dia punya kewajiban untuk berbuat baik kepada pasangannya, pada anak-anaknya, ya tak perlu keluar-keluar. Itu natural, naturnya manusia hidup dalam sebuah keluarga, ya kan? 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke 16. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat 3 ayat 16, 17, 18. Ayat 16 berkata demikian, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Terus? Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 17. Stop dulu. Oke. Oke. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan hal ini. Ya kan? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih Kristus itu menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya sebagai orang yang berdosa, supaya kita yang berdosa tidak terkena hukuman Allah, tapi telah digantikan oleh Yesus yang mati di kayu salib,
sebagai ganti penghukuman atas kita yang dialami oleh Yesus. Ia yang tidak berdosa telah menjadi dosa karena kita. Ya kan? Nah, kalimat selanjutnya, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita pun wajib untuk berkorban bagi saudara-saudara kita. Ya kan? Ini Alkitab. Ya, kalau orang Kristen beranggapan bahwa Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan, bisa jadi ini tidak dipercayai sebagai firman Allah. Tapi kalau kita percaya bahwa Alkitab kita itu 100% firman Allah, berarti ayat yang kita baca ini adalah firman Allah. Jadi perintahnya apa? Ya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, seperti hanya Yesus Kristus menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Kita pun wajib. Bahkan dikatakan pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ya, saya mau bacakan untuk saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ia wajib sama seperti Kristus hidup. Nah, saudaraku, menyambung dari pernyataan sikap seorang pembicara yang saya sebutkan tadi, yang saya ceritakan di atas tadi, bahwa kewajiban itu sudah selesai katanya. Bagaimana mungkin kewajiban itu sudah selesai sementara firman Tuhan, ya, hari ini yang kita baca, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Apa yang diwajibkan adalah rela berkorban bagi saudara-saudara kita, bukan hanya keluarga kita. Ya. Karena kalau garam itu hanya mengasini keluarga kita, alangkah asinnya, lama-lama mati. Lama-lama jadi awet itu. Jadi kalau ikan kebanyakan garam jadi ikan asin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kan? Bukankah fungsi garam untuk mengasinkan, memberikan rasa asin, memberikan warna, rasa dalam kehidupan orang lain. Ya. Jadi harus keluar dari zona nyamannya, harus keluar. Kalau dibilang gini, sosok seorang pendeta besar juga pernah berkata, saya tadi juga menonton hal yang demikian, katanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kalau engkau melihat saudaramu, ya, menderita kekurangan, kesusahan, engkau harus menolong dulu saudaramu, baru memberi kepada gereja. Nah, enak kali itu pendeta besar yang sudah kaya raya itu ngomong seperti itu, saudaraku. Dia tidak terpengaruh dengan efek ekonomi, ya. Jadi dia enak dan gampang ngomong, ya. Kalau saudaramu dalam kesusahan, lah kalau saudara kita itu kesusahan terus-menerus, tiap hari susah, tiap minggu susah, tiap bulan susah, apakah saudara akan menanggung kesusahan saudara-saudara? Keluargamu itu semua akan kau tanggung. Apakah benar demikian yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen? Bukankah dalam keluarga Kristen seringkali banyak pertengkaran hanya gara-gara uang dan harta, kekayaan, rebutan warisan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang punya hati melakukan firman Tuhan, yang mau berjalan dalam firman Tuhan, ya, bukan untuk menyenangkan hidup saudara sendiri. Saya percaya bahwa saudara adalah orang yang tepat menjadi bagian dalam misi Tuhan, ya. Ayat yang ketiga tadi dibilang apa? Pasal yang ketiga ayat 16. Ya, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita itu maksudnya sesama, bukan saudara kandungmu saja, bukan adikmu, bukan kakakmu saja, tapi orang-orang yang ada di sekitarmu, sesamamu, saudaramu, sesama manusia, terlebih saudaramu dalam seiman, saudaraku. Ya, ayat 17. Ya, barang siapa mempunyai harta duniawi
dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam hatinya? Sekali lagi saya pertanyakan, yang penting kan hatinya kalau memberi kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, memberi kepada gereja. Yang penting kan hatinya, yang penting kan ikhlas. Ya, ikhlasnya seberapa? Ikhlasnya sedikit ya sedikit, ya kan? Ikhlasnya banyak ya banyak. Apakah itu standar ikhlasnya untuk menyenangkan hati Tuhan? Sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur itu sesuatu yang lebih daripada apa yang kita miliki. Bukan sesuatu yang sisa. Ya, yang tersisa. Ucapan syukur itu sesuatu yang lebih. Ya, lebih daripada melebihi kepentingan kita. Jadi yang menarik di terjemahan ini ya. Ya. Firman Allah yang hidup ya. Jika ayat 17. Ya. Jikalau seseorang menyebut dirinya Kristen Ya. dan serba cukup hidupnya, melihat sesamanya dalam kekurangan, tetapi ia tidak mau membantunya, bagaimana mungkin kasih Allah ada di dalam dia? Bagaimana mungkin kasih Allah di dalam diri orang Kristen, sementara matanya buta melihat apa yang ada di depan matanya, tetangganya, ketika orang-orang yang ada di dekat kita mengalami kesusahan. Tidak perlu jauh-jauh yang ada di kota-kota lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita kumpul di dalam sebuah gereja, di situ ada banyak saudara-saudara seiman. Apakah kita bisa melihat bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan, kesusahan, bahkan makan pun susah, untuk beli beras pun susah? Apakah kita juga peka di situ? Bagaimana mungkin kita bisa berkata yang penting hati kita yang Tuhan lihat? Loh, hati kita kalau tidak melakukan apa-apa, bagaimana mungkin kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan ya? Di situ ya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi tutup pintu hatinya. Hatinya tertutup. Bagaimana kita bisa melihat yang penting hatinya? Saya sedih mendengar pernyataan itu, mendengar sikap banyak orang Kristen. Yang penting kan hati kita, Tuhan yang melihat. Tuhan yang melihat, terus tindakanmu apa? Iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Iya kan? Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus apakah senang bahwa kita, yang penting hati kita? Bagaimana sih kita menjaga hati supaya hati kita baik? Ya, bukankah kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang lain, ya kan? Ya kan? Apakah hati kita itu kita simpan sebagai pundi-pundi yang tidak bisa dipancarkan keluar? Kan akan terpancar kehidupan, berarti terpancar itu kan keluar. Terpancar itu keluar. Nah, terlihat. Makanya di sini ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ada indikasi bahwa orang itu akan terhilang dari kasih Tuhan kalau tidak melakukan apa-apa, bahkan menutup pintu dengan alasan ya, saya sendiri aja kurang, bagaimana boro-boro memperhatikan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagialah saudara yang dalam kekuranganmu bisa berbagi hidup dengan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, menarik lagi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan, anak-anakku, janganlah kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Berarti saudaraku, aku mengasihimu. Bodoh amat kamu mau lapar atau tidak. Bodoh amat kamu mau susah atau tidak. Bodoh amat kamu mau sakit atau tidak. Apakah begitu cara mengasihi orang lain? Begitu juga bagaimana cara kita mengasihi Allah, supaya kita dapat
dikatakan memiliki hati yang baik, memiliki hati yang benar, memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Jadi hati kita itu akan terpancar keluar melalui tindakan-tindakan kita, saudaraku yang dikasih. Sekali lagi bacakan. Firman Allah yang hidup, ayat 18, demikian bunyinya, anak-anakku, janganlah kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Tunjukkanlah isi hatimu dengan kasih kita kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan. Jadi, mulailah berjalan dalam firman, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selidikilah firman Tuhan, Alkitab saudara. Jangan biarkan Alkitab saudara bulukan, apalagi sampai hilang, nggak tahu naruhnya di mana. Ya, belajarlah menggenapi, menghidupi firman Tuhan. Nah, saudaraku, saya akan kupas di hari Minggu dalam ibadah raya bagaimana orang yang berjalan dalam firman Tuhan itu menemukan sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya. Ia adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang punya hati untuk Tuhan, punya hati untuk melakukan firman Tuhan, punya hati untuk mewujudkan isi hati saudara melalui perbuatan-perbuatan nyata kepada orang lain, bukan hanya kepada keluargamu. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun memperhatikan keluarga masing-masing. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana saudara itu bisa berkorban untuk saudara-saudara yang ada di depan mata saudara, di sekeliling saudara, yang layak mendapatkan pertolongan saudara, bantuan saudara, kasih saudara. Jangan hanya sekedar mengatakan aku mengasihi, aku sudah berdoa untuk kamu. Banyak orang yang berdoa untuk kita. Ya kan? Bahkan Roh Kudus sendiri ya bersafat untuk saudara dan saya. Ya kan? Coba periksa Roma 8 ayat 26 bahwa Roh Kudus itu berdoa syafaat untuk saudara dan saya. Ya kan? Jadi jika kita hanya melakukan doa kepada orang lain, maka kita akan dibalaskan doa untuk kita, saudaraku. Jika kita melakukan perbuatan baik untuk orang lain, maka Tuhan akan membalaskan perbuatan baik dari orang lain untuk kita. Jadi pastikan bahwa apa yang kau tabur itu adalah tindakan nyata, bukan hanya sekedar ucapan di bibir belaka. Jadilah orang Kristen yang berbuah, ya. Orang Kristen yang berbuah itu apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di pikirannya, memunculkan kebenaran-kebenaran dalam sebuah tindakan yang dapat dinikmati oleh orang lain. Saya percaya orang Kristen yang suka merenungkan firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan, hidupnya pasti ditolong oleh Tuhan, hidupnya pasti di-cover oleh Tuhan, hidupnya pasti dipelihara oleh Tuhan. Jadi ada banyak orang Kristen itu ya tidak suka hal-hal yang rohani, seperti merenungkan, menyelidiki Alkitab, firman Tuhan. Jadi saya tahu persis ya, ketika sedang berkecimpung di dalam pelayanan gereja, tahu persis setiap kehidupan jemaat-jemaat yang kita layani. Ya kan? Bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perkembangannya, saudaraku. Kalau orang yang bertumbuh, hidupnya pasti berbuah. Orang yang berbuah imannya pasti dapat dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Saya percaya, jika saudara menggenapi firman Tuhan ini, saudara akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Amen. Tuhan tidak pernah tutup mata apa yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, bahwa saudara akan menikmati kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Malam hari ini saya akan berdoa untuk saudara yang sudah mengikuti doa sehati bersama-sama, berdoa ya. Hilang pasti ini. Ya, berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Pak Victor, ya, berdoa untuk Bu Jatu,
Berdoa untuk Pak Musi, GBS Pintu Iman, berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto. Ya, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran firman. Karena saudara mempercayai Alkitab 100% itu firman Tuhan, bukan berisi firman Tuhan atau berisi sebagian firman Tuhan. Saya percaya apa yang kau percayai hari ini akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya bahwa masih banyak orang-orang Kristen yang tetap memegang teguh berpendirian bahwa Alkitab adalah firman Allah 100%. Firman Allah yang tidak pernah salah, firman Allah yang benar, ya dan amin. Jadi kami hari ini mau mendeklarasikan bahwa hidup kami mau berjalan bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup kami hidup dalam kebenaran firman. Hidup kami berbuah dalam kebenaran firman. Amin. Berdoa malam hari ini untuk Bu Yuli Nur Hayati, kiranya imanmu terjadi sesuai dengan apa yang kau percayai hari ini. Jika kau percaya bahwa firman Tuhan itu tergenapi dalam hidupmu, maka Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan bekerja, menolong hidupmu, memberkati hidupmu, memerintahkan berkat itu mengejar dalam kehidupanmu. Berkat itu akan mendatangi hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan selalu menolong kehidupan Bu Yuli dalam segala perkara. Berdoa untuk Pak Victor. Ya. Kiranya Tuhan menolong kehidupan saudara. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan untuk Pak Victor dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Pak Victor. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Pak Victor. Tuhan kiranya memberkati segala pekerjaan dan jerih lelah yang dilakukan oleh keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Yesus, kesehatan, kekuatan, penghiburan itu terjadi dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Dalam nama Yesus, ya, Tuhan memberkati segala sesuatunya dalam kemurahan Tuhan. Amen. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Musi juga GBS Pintu Iman Surakarta. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga Pak Musi dan jemaat Tuhan di GBS Pintu Iman. Amen. Dalam berkat nama Yesus, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan kekuatan untuk tetap mempercayai bahwa di dalam Tuhan ada sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Pak Musi. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Pak Musi, kiranya Tuhan memberkati anak-anak Pak Musi, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Musi, kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Musi. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Daniel Wahyoto, kiranya Tuhan selalu memberi penghiburan, kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan Pak Daniel. Tuhan memberkati apa yang menjadi buah tangan pekerjaan Pak Daniel bersama dengan istri. Kiranya Tuhan menjawab dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amen. Tuhan memelihara selalu cukup dan pas pada waktu dibutuhkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Jatuh. Kiranya Tuhan juga memberkati hidupmu ketika engkau berani datang kepada Tuhan, ketika engkau berani mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, ketika engkau berani setia kepada Tuhan, maka segala yang baik akan diperintahkan mendatangi hidupmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, diberkati anakmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk siapa saja yang sudah bergabung saat ini bersama kami. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang sedang dibidik oleh Tuhan. Ya, berdoa untuk Bu Titi yang ada di Mipiran Padamara. Kiranya Tuhan juga memberikan pemulihan dalam keluarga. Tuhan memberkati rumah tangga Bu Titi.
Tuhan memberkati anak-anak Bu Titi, Tuhan memberkati usaha pekerjaan warung Bu Titi. Dalam berkat nama Yesus, kiranya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amen. Bu Titi bersama dengan pasangan menikmati berkat kemurahan Tuhan dan bisa menjadi garam dan terang di sekeliling lingkungan sekitarnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kiranya penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan terimalah doa berkat untuk saudara. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi hidupmu. Bahkan berkat yang tidak lazim itu diperintahkan untuk mendatangi kehidupanmu. Dalam nama Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hebat dan luar biasa, katakan amin, amin, amin. Shalom. Selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat istirahat. Selamat malam. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Shalom.